Kita masuk di penghujung segmen dari Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya akan mulai dari Pak Saleh dulu. Mungkin dari pengusaha, kemudian dari Kadin Indonesia. Apa kemudian yang ingin didorong dari libur yang begitu panjang kepada pemerintah agar nantinya juga berdampak untuk meningkatkan sektor-sektor industri yang ada di pengusaha? Ya, saya kira tadi saya udah jelasin juga, tapi yang paling utama kan pemerintah juga melaksanakan efisiensi. Tentu efisiensi ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat kabupaten kota. Yang kita tahu bahwa baik di Pemda tingkat 2, itu kan mereka tidak ada lagi kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan akibatnya tidak mendapatkan tambahan pendapatan. Nah, padahal tambahan pendapatan itulah yang digunakan untuk spending mereka, untuk membelanjakan sehingga daya belinya naik, sehingga permintaannya tumbuh. Tapi kita bisa lihat BPS juga baru bilang kemarin katakan bahwa deflasi. Nah, ini kan tentu kan kita udah bisa lihat, termasuk juga PMI kita juga ya masih di bawah 50. Ini yang tentu harus menjadi perhatian serius daripada pemerintah. Nah, saya kira yang paling utama tentu ini harus dilakukan duduk bersama untuk segera, tidak perlu itu. Kita bisa mencontohkan, tadi Pak Wijaya juga udah bilang, kan Bapak Presiden kan selalu meng-compare lawan utama kita adalah Vietnam. Kita contohin aja kan, nggak perlu itu. Kita contohin, kita harus lawan, dan mereka juga memproduksi produk-produk yang sama dengan produk kita yang harus bersaing di pasar internasional. Nah, kalau kita produktivitasnya rendah, sudah rendah, dibikin lagi sama kita lagi dengan libur yang cukup banyak ini, semakin rendah lagi, akibatnya cost, terutama untuk industri manufaktur, itu costnya makin tinggi. Nah, sementara kita harus bersaing. Nah, inilah saran kami adalah ya tentu segera untuk cepat-cepat melakukan revisi terhadap libur yang terlalu banyak ini. Ini sangat mengganggu terhadap industri manufaktur. Karena apa? Harus membayar cost yang double. Ini yang memang akhirnya kita tidak kompetitif. Kita harus bisa bersaing, jadi saya kira yang paling utama adalah bagaimana agar kita sama-sama bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Tentu pasti pemerintah, kan banyak para ahli-ahli ekonomi di sana, untuk mengatur menata sehingga daya beli masyarakat naik, sehingga di samping itu juga meningkatkan produktivitas daripada para pekerja, baik di sektor swasta maupun yang ada di pemerintah. Termasuk adik-adik mahasiswa juga. Produktivitasnya juga naik. Kalau terlalu banyak libur juga, lama-lama apa yang ditanyain oleh Bapak dosen juga susah. Oke, kalau dari Pak Wijaya seperti apa, Pak? Ya, saya melihat apa yang terjadi saat ini adalah kesempatan besar bagi pemerintah untuk mengirim pesan bahwa pemerintah mendengar, merespon dengan apa? Dengan menurunkan jumlah libur. Di kesempatan lain, ketika masyarakat protes tentang premanisme, ada respon yang menurut saya harus diapresiasi, walaupun masih kurang masif responnya ya, tapi harus diapresiasi. Nah, ini kesempatan yang juga sangat luar biasa bagi pemerintah untuk menunjukkan ada gesture, ada keinginan positif, mendengar masyarakat, mendengar pengusaha, memperbaiki iklim usaha. Jadi dampaknya jangan hanya dilihat dampak langsung ekonomi, tapi juga dampak confident dunia usaha, dampak confident investor, dampak confident masyarakat bahwa pemerintah hadir mendengar. Itu sangat penting. Baik. Karena ini soal kebijakan, mungkin saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, bagaimana nih? Ya, kalau kebijakannya sih tadi Pak Raden bilang sudah tanggung, menurut saya bisa segera direview. Jadi gini, kebijakan boleh dirubah-rubah tapi reviewnya mesti jelas. Apakah selama 6 bulan ini ada dampak yang positif atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Karena libur. Oke, kalau gitu libur kita ini mana saja yang kurangi. Tadi mungkin kalau langsung 115, mungkin nanti janjian kaget semua di PMK gitu ya. Tetapi artinya review dari apa yang sudah 6 bulan ini jalan dan juga mungkin tahun lalu perlu dilihat apakah turun produktivitas kita. Kan harus dihitung juga itu ya. Dan juga hal-hal lain secara ekonom. Tadi Bapak dua ekonom ini sudah menjawab. Jadi sekali lagi harus direview dan tidak tabu merubah kebijakan. Kenapa? Kan semua bisa dirubah juga. Asalkan tujuannya jelas, kemudian
diharapkan atau ada indikator-indikator yang bisa menentukan oh ini bisa lebih baik. Saya nggak tahu data dari BPS soal produktivitas itu nilai kita berapa Pak di compare ke dunia. Katakan Vietnam karena kita presiden selalu bilang dengan Vietnam. Itu gimana? Apakah betul karena kebanyakan libur? Apakah kita malas atau gimana? Itu yang saya tidak punya data. Mungkin nanti Pak Raden bisa jelaskan. Terima kasih. Dari Pak Raden silakan Pak. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih. Ini masukan-masukan yang baik yang nanti kita bawakan kepada pemerintah ya. Jadi dari industri, kemudian dari akademisi dan juga dari pengamat kebijakan publik. Nah kita harapkan juga seperti yang kami katakan tadi, kita perlu dapat juga masukan dari tokoh-tokoh agama. Karena di dalam membuat kebijakan ini, pemerintah itu tentu kita harus mempertimbangkan seluruh stakeholders, seluruh pemangku kepentingan. Jadi mereka juga harus diikutkan. Itu. Yang kedua tadi yang disebutkan bahwa sudah ada kita sampai dengan kesimpulan libur kita terlampau eksesif ini, udah terlampau banyak ini. Jadi bagaimana kalau itu kembali ke tadi yang dikatakan yang agak normal tahun 2004. Sekitar 14-15 hari. Kalau itu saja kita bisa lakukan, saya pikir tadi dia akan mengungkit ekonomi kita. Kalau potensinya 10%, itu 0,4% tambahnya. Kalau hanya 5%, maka 0,2% tambahan terhadap perekonomian kita. Itu loh. Nah, sekarang yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan ini. Jadi sampai dengan Oktober ini saya pikir ada baiknya seluruh stakeholder dari awal kalau boleh ini diingatkan kepada pemerintah, sekarang ini harus dibicarakan serius ini. Dan demikian juga saya harap adalah dunia usaha, ya baik Apindo maupun Kadin dan juga nanti kalau boleh serikat pekerja duduk bersama untuk memberikan usul yang terbaik. Tapi saya sudah katakan tadi, secara optimal berdasarkan studi yang dilakukan 130 negara di dunia, 12 hari adalah waktu yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mencapai di sana. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Mungkin tahun depan dari 27 hari bisa dipangkas menjadi 12 hari dan juga adanya duduk bersama dengan pengusaha juga untuk membahas terkait dengan hari libur di tahun depan. Kita akan tunggu pemirsa. Dan terima kasih narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Ibu Susi terima kasih. Dan